Nah, kalau kita lihat dari sini ya, untuk pilar-pilarnya itu sudah selesai semua teman-teman, untuk cagak-cagak gitu ya. Ini sudah selesai semua, tinggal beberapa aja yang belum dicor gitu ya teman-teman, masih terlihat tulang-tulang besinya. Oke ya, itu masih ada beberapa yang masih terlihat ya teman-teman. Yang lainnya sudah kelar semua sih teman-teman, cuma tinggal itu aja. Nah, itu nanti kalau sudah selesai bakalan langsung dikasih slab gitu ya teman-teman. Nah, setelah dikasih slab ya udah tinggal dikasih kayak pembatas yang ada tadi, berada di sebelah timur tadi ya teman-teman, kayak pagar gitu ya teman-teman, dikasih seperti itu. Nah, itu yang di area sana itu tinggal beberapa aja ya teman-teman yang belum selesai dicor ya. Tulang besinya masih kelihatan. Nah, itu tinggal sisa seperti itu aja teman-teman. Nanti kalau itu udah selesai ya udah kelar semua ya teman-teman, tinggal dikasih slab aja yang ada di bawah itu. Gitu teman-teman, pokoknya kita tunggu aja untuk update perkembangan jembatan Pandan Simo ini ya teman-teman, untuk progres terbarunya. Apakah serius beneran mau molor, membutuhkan waktu yang belum bisa ditentukan, atau sesuai dengan target, kita tunggu aja. Nah, oke, yang jelas kita tunggu aja teman-teman. Ini yang bagian sana itu sudah cukup bagus banget ya teman-teman. Nanti kita coba merapat ke sana ya, perkembangannya seperti apa. Kayaknya sudah bisa dikatakan 80% ya teman-teman. Saya zoom teman-teman biar akan kelihatan. Nah, itu yang di bagian sana itu apa ya teman-teman? Bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu mengingat model bangunannya saya agak ini ya, agak apa namanya, familiar gitu ya, agak kurang, takut salah jawab gitu teman-teman. Bagi kalian yang sudah tahu dan bisa menjawab, monggo silahkan dijawab itu namanya apa gitu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Juntel TV. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini posisi saya sekarang berada di area jembatan Pandan Simo ya teman-teman, yang progresnya yang dikatakan bakalan rampung alias selesai di akhir tahun 2024. Apakah akan selesai sesuai dengan target atau apakah meminta perpanjangan waktu? Kayak main bola ya teman-teman. Nah, itu pokoknya kita tunggu aja untuk progresnya dan ikuti terus video saya sampai habis ya teman. Oke, kita bisa lihat ini saya berada tepat di sebelah timurnya Kali Progo ya teman-teman. Jadi untuk progres jembatan Pandan Simo ini kondisinya sudah sejauh ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Jadi untuk baja lengkungnya itu sudah terkondisi semua ya teman-teman. Itu dari ujung sana ya, dari jembatan dari sungai yang paling timur itu sampai di sungai yang paling barat ya teman-teman, ini sudah selesai semua. Lalu setelah selesai di aliran sungai itu bukan lagi baja lengkung ya teman-teman, jadi kayak apa namanya itu ya, cuman pilar-pilar biasa gitu ya teman-teman, cagak-cagak biasa itu ya teman-teman. Jadi untuk area yang di sungai itu emang sengaja dikasih baja lengkung. Itu saya kurang paham fungsinya untuk apa. Apakah misal ada kayak kapal-kapal yang kecil-kecil itu bisa lewat dengan leluasa atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, atau untuk fungsinya mempercepat progres perkembangan pembangunannya atau gimana gitu ya teman-teman. Kita cari tahu aja, cari info aja, barangkali nanti ketemu narasumber atau apa gitu yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Oke, jadi ini untuk progres perkembangan atau pembangunan jembatan Pandan Simo ini dimulai dari tahun 2023 di akhir tahun ya teman-teman. Di akhir tahun, saya lupa untuk bulannya, itu bulan November kalau nggak salah ya. Itu kemarin saya juga mengikuti itu apa namanya, peresmian gitu ya teman-teman, penanaman gitu ya, pematokan seperti itu sama Pak Sri Sultan gitu ya, terus sama beberapa pekerja PUPR seperti itu. Cuman kemarin Pak Basukinya nggak datang gitu ya, selaku Menteri PUPR-nya ya, jadi diwakilin sama bawahannya gitu. Oke. Nah, ini saya ulang lagi ya teman-teman. Jadi untuk di bagian Pandan Simo sebelah sana ya teman-teman, ini untuk progresnya sudah rampung semua ya teman-teman. Baik untuk tiang penyangga, pilar-pilarnya, bahkan untuk
slabnya ya teman-teman. Slabnya itu sudah terpasang semua ya teman-teman, dari timur sampai ke sini teman-teman. Nah ini yang paling jauh di sekitaran sini untuk slabnya. Lalu tadi di bagian timur tadi juga udah ada beberapa ini yang sedang dilakukan pengelasan ini ya, pagar gitu ya teman-teman, yang terbuat dari besi atau apa itu tadi. Nggak tahu itu apakah emang sengaja pakai besi gitu ya teman-teman atau apa. Kita tunggu aja perkembangannya besok. Nah oke teman-teman, nggak perlu berpanjang lebar, kita hari ini langsung menuju ke area sana aja ya teman-teman. Kita coba lihat nanti di utara sungai dulu ya teman-teman. Di utara sungai itu untuk perkembangannya seperti apa. Nanti kalau misal cukup waktu saya akan bergeser ke selatan situ ya teman-teman, selatan sungai ya. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi untuk progres perkembangannya itu sejauh apa gitu ya. Oke, kita langsung meluncur ke sana. Nah teman-teman, akhirnya saya tepat berada di sebelahnya Sungai Progo ya teman-teman. Kita bisa lihat lebih dekat untuk proyek perkembangan jembatan Pandan Simo ini. Jadi bisa kalian lihat ini sudah terhubung ternyata ya teman-teman. Tinggal yang di tengah itu yang ada kerennya, itu yang belum kayaknya, tinggal sisa sedikit saja. Nah itu bisa kalian lihat ya teman-teman, untuk eskavatornya yang ada di sana tuh, itu sudah, nah itu udah terhubung sih teman-teman, udah saling terhubung. Terus bisa kalian lihat untuk di bawahnya ya, di bawahnya itu yang ada ekskavator yang warna kuning itu ya teman-teman, mana nggak kelihatan ya. Nah itu yang warna kuning itu proses pengerukan ya teman-teman. Aliran sungai Progonya biar bisa mengalir seperti itu ya. Nah oke, kita lihat sekali lagi ya teman-teman. Nah itu sudah bisa dikatakan terhubung ya teman-teman, saling terhubung itu. Nah kan, iya udah terhubung itu. Cuman tinggal itu aja yang ada kerennya itu yang belum dikasih baja lengkung ya. Kalau untuk yang area kanan kirinya udah semua ini. Nih, udah semua nih. Sudah semua ya. Jadi dari Pandan Simo yang di sebelah timur ini masih memasuki area Bantul ya teman-teman. Tapi untuk bagi yang tengah itu ya teman-teman, dari Kren ke arah barat itu sudah memasuki yang namanya area Kabupaten Kulon Progo alias Trese gitu teman-teman. Nah kalau aku perhatikan untuk perkembangannya cukup bagus ya teman-teman, cukup signifikan sekali, mengingat yang di sebelah timur selesai, yang di barat juga selesai teman-teman. Jadi emang sama-sama ya teman-teman, sama-sama mengejar waktunya juga ya teman-teman. Nah ini untuk areanya ya teman-teman, untuk area proyek jembatan Pandan Simonya. Oke, menjulang ya dari timur sampai ke barat sana. Nah kita agak sedikit mendekat lagi ya teman-teman. Ini posisinya saya tepat berada di aliran Sungai Progo, tepatnya di sebelahnya pas ya teman-teman. Ini saya sudah semakin dekat dengan areanya, tapi saya nggak berani ke sana ya teman-teman, karena di sana ternyata ini apa namanya, baru dipasang perancah gitu ya teman-teman. Yang kemarin-kemarin kalau nggak ada perancahnya kita bisa lalu lalang masuk gitu ya teman-teman, bisa keluar masuk. Tapi ini udah dikasih perancah kan, kita nggak tahu gitu ya teman-teman, nanti bakalan dilarang atau enggak ya, kita nanti lihat aja. Kalau misal ada celah ya kita masuk, kalau nggak ada ya cukup lewat sini aja ya teman-teman. Cuman beda lokasi aja sih antara di bagian utara sini sama yang di bagian selatan gitu ya. Oke, nah jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba deketin ya. Nah ternyata ini isinya perancah semua teman-teman, jadi emang masih dilakukan pengecoran ya teman-teman. Nah itu yang di bawah itu ada kendaraan yang fungsinya itu untuk ini menyemburkan cor-coran gitu ya teman-teman, yang dari molen itu. Nah molennya ada di sebelah sana tuh. Nah
Nah itu kita lihat ya teman-teman, itu ada salah satu orang yang naik tepat di atas kren gitu ya teman-teman, di atas gantungan kren gitu ya. Nah itu kayaknya fungsinya emang untuk ini ya, untuk apa namanya, cor ya teman-teman, untuk cor aja. Jadi nanti itu bakalan diisi gitu ya, diisi yang namanya cor-coran gitu ya teman-teman, baru dituangkan di area sananya gitu, bukan orangnya yang dicor gitu ya. Gitu. Mantap. Nah ini kita agak mendekat ya teman-teman, di area sini ya. Oke, itu ada pergerakan molen tuh, itu masih ada isinya atau mau keluar terus berganti sama yang lain gitu ya. Itu juga dapat di atasnya kren yang tadi ya teman-teman, itu juga bergerak lagi. Itu nggak tahu itu mau turun lagi atau kemana. Oh iya, dia mau turun lagi. Tapi itu udah nggak ada orangnya lagi ya teman-teman. Atau emang ada orangnya ada. Atau itu emang fungsinya untuk ngangkut orang ya teman-teman, atau gimana? Nah bisa dilihat juga untuk material di sini tinggal tersisa besi-besi aja teman-teman. Ini kondisinya besi yang sudah di apa namanya, dipotong-potong gitu ya teman-teman, sudah ditekuk-tekuk gitu ya, tinggal dipakai aja. Jadi yang lainnya sudah nggak ada lagi, kayak besi apa namanya, besi bulat gitu ya, yang fungsinya untuk cor itu, untuk daleman cor, itu sudah nggak ada lagi ya teman-teman. Lalu baja lengkungnya juga udah nggak ada karena sudah terpasang semua ya. Berarti emang kondisinya ini sudah tinggal dikatakan detik-detik terakhir gitu ya teman-teman, kayak finishing gitu ya, tinggal melengkapi saja kekurangannya apa aja gitu ya. Nah, oke, kita agak mendekat teman-teman, tapi kita mendekat dengan porsi yang sewajarnya aja ya teman-teman, yang tidak membahayakan gitu ya, mengingat saya nggak pakai safety kayak yang pekerja lain gitu ya. Kita di sini aja. Nah kalau kita lihat dari sini itu ini ya teman-teman, apa namanya, lebih leluasa, lebih luas, lebih detail gitu ya teman-teman. Nah itu menurunkan beberapa balok ukurannya. Oke, yang satunya rambut orang lagi, naik lagi bro. Wih, sambil ngopi guys, mantap. Oh sambil kontak-kontakan sama teman. Teman-teman, ini juga sudah memasuki bulan September ya, yang mengingat curah hujan sebentar lagi bakalan meninggi gitu ya teman-teman. Ini beberapa hari ini di kota Jogja khususnya ya, ini sudah mulai turun hujan, walaupun belum deras gitu ya teman-teman, tapi sudah beberapa kali terjadi hujan gitu ya. Nah ini mengingatkan bahwa kondisi saat ini sudah memasuki sudah memasuki di musim penghujan teman-teman. Nggak bisa berkata-kata juga sih teman-teman, ini besok kalau kondisi jembatannya sudah jadi itu seperti apa gitu ya. Kayaknya bagus banget sih ini. Tidak.
Nah oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jika ada notif video dari saya, gercep ya teman-teman, langsung tonton. See you next time, bye bye.